Hey yo, apa kabar nakama semua? Seperti biasa saya akan mereview anime One Piece yang akan saya sajikan untuk para kaum mipo dimanapun kalian berada. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita gaskan. Di episode kali ini, akhirnya Ichiro Oda meninggalkan sejenak pertarungan di puncak tengkorak Onigashima dan memberikan perkembangan kondisi di kastil Onigashima. Utama jadi sorotan setelah Kibidango yang dia ciptakan bisa jadi kunci kemenangan bagi para samurai pemberontak. Sebagai pengingat, Tama memiliki kemampuan buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan dia untuk menciptakan Kibidango dari pipinya. Kibidango itu juga bukan makanan biasa, karena hewan yang memakan itu akan menuruti semua perintah dari Tama. Tak hanya hewan, manusia pemakan buah iblis tipe Joan dan pengguna buah iblis Smile pun akan mendapatkan efek serupa jika mengkonsumsi Kibidango buatan Tama. Dengan kemampuan itu, keberadaan Tama di Onigashima bisa mengubah alur pertarungan. Tama datang ke Onigashima bersama Hihimaru, Komachio, Speed, Daifugo, dan Gazileman yang sudah terpengaruh kekuatannya. Tama mengatakan bahwa ia ingin memberikan kontribusi dalam perang Wano. Dia sangat ingin melihat Wano tidak dipimpin oleh Orochi atau Kaido, melainkan Kojuki Momonosuke. Setibanya di Onigashima, Tama dibantu oleh Speed, Daifugo, dan Gazileman untuk menyebarkan Kibidango ke semua anggota Beast Pirates. Speed berkilah bahwa Kibidango itu adalah suplemen yang diberikan Queen agar para gifter tetap kuat selama bertarung. Para gifter pun dengan sukarela memakan Kibidango itu. Sementara itu, Gazileman dan Daifugo berlari secara acak dan melempar Kibidango ke mulut setiap gifter yang mereka temukan di jalan. Efek Kibidango Tama pun tampak jelas saat ia bersama Komachio, Nami, dan Usopp tengah lari dari kejaran ulti dan Peguan. Banyak gifter yang tiba-tiba datang untuk membantu Tama meloloskan diri. Saat sedang berlari itulah, rombongan Tama berpapasan dengan Franky yang sedang sibuk bertarung dengan Sasaki. General Franky sebenarnya bisa mengimbangi kekuatan Sasaki, namun keberadaan anak buah Sasaki membuat pertarungan jadi timpang. Saat Franky hampir terkena serangan Sasaki, rombongan Tama, Nami, Usopp datang dan alur pertarungan langsung berubah. Para gifter yang sudah ada di bawah pengaruh Tama langsung menyerang anak buah Sasaki. Semua itu membuat Sasaki heran. Ulti dan Peguan yang ada di belakang lantas memberitahu Sasaki bahwa para gifter itu telah berkhianat dan tak bisa dipercaya. Kesal, Ulti langsung melancarkan serangan ke arah Nami. Namun, Nami sudah bersiap menerima serangan Ulti. Ia langsung melancarkan jurus Thunder Lance Tempo yang menyambar Ulti. Meskipun Ulti tampak terkapar, Nami yakin serangan itu masih kurang kuat dan dia butuh petir yang lebih besar untuk mengalahkan salah satu anggota Tobiropo itu. Sasaki yang tampak bingung dengan situasi sekitar mulai tidak fokus. Situasi ini membuka peluang bagi Franky. Franky sang Cyborg itu menghunus pedang dan mengeluarkan jurus Franken Victory Flash yang langsung melukai tubuh Sasaki. Adegan pindah ke Sanji yang babak belur dihajar anak buah Black Maria. Black Maria melontarkan pujian pada Sanji karena bisa mengalahkan anak buahnya yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, dia cukup terkejut melihat Sanji sama sekali tak menyentuh anak buahnya yang berjenis kelamin perempuan.
Saat Sanji terikat di jaring laba-laba, Black Maria mengajukan permintaan agar Sanji memanggil Nico Robin ke ruangannya. Black Maria mengatakan dia akan mematahkan kaki Robin sampai tak berdaya. Sementara Robin akan dibiarkan hidup sampai Kaido menyelesaikan urusan dengannya. Keinginan Kaido menangkap Robin merupakan salah satu bagian dari rencana Kaido untuk meraih One Piece. Dia butuh Robin untuk bisa membaca huruf yang tertera di Road Poneglyph yang dia punya. Namun keinginan Black Maria untuk memenuhi perintah Kaido itu langsung dimentahkan oleh Sanji. Menurut Sang Koki, mereka semua tak boleh meremehkan kemampuan seorang Nico Robin dalam arena pertempuran. Saat situasi semakin genting, Bao Huang muncul dan memberikan informasi bahwa Nine Red Scabbard berada di sebuah ruangan dengan kondisi bersimpah darah. King yang mendapat informasi itu tak bisa langsung mendatangi lokasi karena sedang sibuk bertarung. Dia pun meminta bantuan seseorang. Black Maria yang mendengar informasi itu langsung menawarkan diri untuk mendatangi lokasi dan menghabisi para Scabbard. Namun saat Black Maria hendak pergi, Bao Huang memberikan informasi tambahan bahwa di ruangan itu ada 10 orang. Itu artinya ada satu orang lagi selain Nine Red Scabbard di lokasi tersebut. Sayangnya, Bao Huang tak bisa menginformasi siapa sosok tersebut karena ruangan sangat gelap. Episode kali ini pun ditutup dengan penampakan silut dari sosok yang ada di ruangan tempat Nine Red Scabbard. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan yang sedang menangis dan menggunakan sebuah jubah, tapi wajahnya sama sekali tidak terlihat. Spekulasi yang muncul adalah sosok tersebut merupakan Kozuki Hiyori, anak kedua Koji Eden sekaligus adik dari Momonosuke. Hiyori memang sudah lama tak terlihat setelah sebelumnya memutuskan tak ikut ke Onigashima dan memilih pergi ke Ringo. Namun dengan situasi Onigashima yang semakin kacau, bukan hal mengagetkan jika Hiyori akhirnya datang ke sana. Hanya saja ada spekulasi lain yang mengatakan bahwa sosok itu adalah Kozuki Toki, istri Oden yang 20 tahun lalu dikabarkan tewas ditembak di Kastil Kuri saat eksekusi mati Oden. Jawaban dari siapa sosok misterius itu mungkin akan terjawab saat rilis episode yang selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Bye bye.